memang secara tidak langsung mulai tertahan atau tertolak ya. Ditolak oleh dirinya karena ada perasaan-perasaan yang jauh lebih kuat yang sudah. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri istri selingkuh menurut psikologi. Ya, ini tentunya adalah hal yang memang bisa dilihat dari sisi rasa kebanyakan ya, dari sisi rasa dan juga dari sisi firasat lah ya, katakanlah seperti itu ya. Ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar-kabar terbaru di setiap harinya. Yang pertama adalah biasanya mulai ada perubahan, baik perubahan itu terjadi perlahan maupun signifikan. Biasanya perubahan-perubahan yang signifikan ini bisa dirasakan, itu menandakan mungkin tingkat perselingkuhannya ini sudah begitu dalam. Karena menggambarkan ada perubahan-perubahan yang drastis di hadapan suami. Ini suami harus cerdas ya, karena suami tentu paham sifat asli pasangan dan manakala pasangan itu mengalami perubahan dari sisi sifat, gerak-gerik, dan juga perilaku. Ini hal yang pertama adalah rasakan perbedaan ya. Tentunya perbedaannya seperti apa, Anda sebagai seorang suami tentunya paham, jauh lebih paham daripada saya. Ini hal yang pertama ya. Biasanya hal kedua yang dilakukan oleh seorang istri ketika memang ia memiliki pria lain atau selingkuhan di luar sana, ia mulai diam. Nah, ini adalah hal yang paling bisa dibedakan ketika awalnya adalah ia bukan seorang pendiam ya. Nah, karena ini adalah hal yang pertama membuat kita semakin tanda tanya. Kenapa akhir-akhir ini istri kita diam sama kita, sementara kita merasa tidak ada masalah sebelumnya. Nah ini. Ketika itu terjadi, maka tanyakan baik-baik. Ya, apa sebetulnya yang membuat dia itu diam dan diajak bicara pun sulit. Ia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan singkat. Nah, ini didasari adalah adanya perasaan yang sudah mulai fokus ya dengan pria yang di luar sana ya. Otomatis ia sudah mulai jaga jarak dan ogah melihat pasangan secara berlama-lama. Ini memang hal yang memang dirasakan oleh seseorang ketika sedang berselingkuh, itu bawaannya melihat pasangan sendiri ini banyak sekali hal-hal yang memang membuatnya tidak suka. Itulah hal yang sebetulnya dirasakan oleh siapapun ketika sedang berselingkuh, baik pria maupun wanita sama saja sebetulnya ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah sering sekali tidak fokus. Anda perhatikan ketika Anda sedang berbicara atau mengajak bicara dengan pasangan Anda, lalu pasangan Anda memang sama sekali tidak fokus atau kurang antusias dalam memberikan tanggapan. Ini menggambarkan memang ada hal-hal lain yang jauh lebih menutup jalan pikirannya ya, artinya lebih menguasai pikirannya daripada memang mendengarkan apa yang sedang diperbincangkan oleh pasangan. Nah ini karena secara psikologis memang perselingkuhan ini sudah masuk terlalu dalam dan sudah menguasai dirinya, maka hal-hal lain yang masuk ini memang secara tidak langsung mulai tertahan atau tertolak ya, ditolak oleh dirinya karena ada perasaan-perasaan yang jauh lebih kuat yang sudah menguasai dirinya. Lalu yang keempat, tingkat emosional seseorang ini meningkat ya, meningkat. Kenapa demikian? Ini adalah banyak hal-hal sepele yang bisa menimbulkan seseorang ini menjadi emosi ya. Mungkin hal-hal yang sebelumnya tidak dipermasalahkan, namun ketika seseorang ini sedang memiliki selingkuhan, hal kecil ini terlihat besar,
hal enteng ya, hal yang ringan ini terasa berat. Ya, ini. Karena apa? Di dalam diri seseorang ini ada dua pemikiran ya hadir dalam waktu yang bersamaan. Di sisi lain ia sibuk memikirkan selingkuhannya sedang ngapain. Lalu di sisi lain ia terpaksa harus melihat orang yang memang dibohonginya. Ya, orang yang seharusnya tidak diinginkan kehadirannya pada saat itu. Ya, karena ketika ia hadir, ia dianggap mengganggu konsentrasi dirinya ya dalam berkomunikasi dengan selingkuhan. Ini kan walaupun mungkin seseorang sedang tidak melakukan komunikasi secara langsung ya yang bisa diketahui secara umum, tapi dari hati ke hati itu sudah terhubung setiap saat. Ya, bahkan ketika tidur terbawa mimpi ya. Ini adalah bukan hal yang aneh terjadi ketika psikologis seseorang ini sudah terserah. Dan ini bisa jadi dialami oleh semua orang, ya. Ini tapi tergantung tingkat permasalahan di tengah kehidupan rumah tangganya. Jadi ketika banyak permasalahan-permasalahan yang tidak mampu diselesaikan di tengah rumah tangganya, maka ketika sudah demikian ini ketika terjadi perselingkuhan, pada akhirnya perselingkuhan itu langsung lebih dalam daripada hanya sekedar ingin selingkuh, ya. Karena biasanya perselingkuhan ini betul-betul digunakan untuk menghilangkan perasaan-perasaan kesal di tengah kehidupan rumah tangganya sendiri. Ini. Jadi semakin besar masalah, maka tingkat perselingkuhannya pun semakin berani dan semakin tinggi. Ini harus dipahami. Makanya setelah kita hidup berumah tangga, selesaikan masalah secepatnya dan kembali harmonis. Jangan pernah takut dan jangan pernah malu untuk meminta maaf. Sekalipun suami ketika itu memang secara umum bersalah, sebaiknya memang meminta maaf kepada istri. Begitu pula istri. Jadi di sini yang sulit menyelesaikan permasalahan itu biasanya adalah karena kuatnya ego, ya, yang selalu menguasai dirinya sehingga seseorang ini mau minta maaf gengsi. Inilah kesalahannya di sini. Lalu yang kelima adalah ia mulai lebih suka menyendiri. Nah, karena menyendiri ini dianggap ia sudah mulai memiliki keleluasaan untuk melakukan hal-hal yang memang berhubungan dengan selingkuhan. Jadi dia bebas bicara, bebas berekspresi, ya. Apakah ekspresi itu bisa diperlihatkan ketika seseorang sedang selingkuh? Sekarang zaman canggih, apa saja bisa dilakukan, ya. Gini. Karena dengan menyendiri ia merasa lebih bahagia daripada terus-menerus bersama selingkuhan, daripada terus-menerus diikuti oleh suami. Ini pemahaman seseorang ketika sedang berselingkuh. Ya, jadi dia terus mencari tempat-tempat yang aman. Lalu kemudian hal yang keenam, ini juga mulai menggambarkan sudah seberapa jauh seseorang menjalani kehidupan perselingkuhan, yaitu ketika di tengah kehidupan rumah tangganya sudah mulai ada, ya. Ketika di tengah kehidupan rumah tangganya sudah mulai ada pertengkaran, baik pertengkaran kecil maupun pertengkaran besar, ya. Karena ketika sudah sampai terjadi kontak fisik, ya, bukan hanya bertengkar mulut, ini berarti tingkat perselingkuhannya sudah mendalam satu sama lain. Ini. Yang ketujuh adalah ia cuek atau hilang perhatian terhadap pasangan. Ketika sudah seperti ini memang tingkat perhatiannya sudah dikonsentrasikan hanya untuk selingkuhan, ya. Ia sudah tidak lagi peduli dengan pasangan resminya atau dengan suaminya atau dengan istrinya, ya. Ketika seorang suami yang selingkuh itu pun biasanya melakukan hal-hal yang sama. Nah, namun taktik perselingkuhan ini setiap peristiwa perselingkuhan ini selalu ada cara yang berbeda. Selalu ada cara-cara baru yang bagaimana sih cara menutupi perselingkuhan serapat mungkin, ya, serahasia mungkin. Karena tentunya perselingkuhan adalah merupakan dianggap sebagai aib di tengah kehidupan rumah tangga. Namun kenapa hal ini tetap dilakukan? Makanya dengan dasar aib itulah semua orang ketika selingkuh saya jamin takut ketahuan, ya. Ini. Jadi kebanyakan hampir 99%. Kecuali memang di tengah kehidupan rumah tangganya betul-betul sudah tidak harmonis. Maka biasanya orang dengan berani berterus terang melakukan perselingkuhan. Itu tidak berpikir lagi aib, tapi berpikirnya adalah bagaimana agar
berpikirnya adalah perasaan sakit hati mungkin ya, perasaan tidak nyaman. Sehingga ia protes dengan cara-cara yang demikian. Nah sahabat, itulah 7 ciri istri selingkuh menurut psikolog. Menurut psikologi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.